Guys, sebelum kita menyimpulkan mengenai palsu atau tidaknya ijazahnya Jokowi, mungkin sebaiknya kita memahami dulu mengenai apa yang dimaksudkan dengan ijazah. Saya yakin masih banyak di antara kalian yang belum sepenuhnya memahami penjabaran dari ijazah itu sendiri. Oke, biar gak panjang lebar kita langsung cus aja. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang diakui, seperti sekolah dasar, menengah, atas, hingga perguruan tinggi, sebagai tanda bukti bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu sesuai kurikulum yang ditetapkan. Dokumen ini memiliki fungsi penting dalam sistem pendidikan formal dan seringkali diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti melamar pekerjaan, mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau memenuhi syarat administrasi tertentu, seperti pengurusan visa, beasiswa, atau keperluan hukum. Ijazah harus dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah agar dianggap sah. Di Indonesia, keabsahan ijazah dapat diverifikasi melalui sistem daring seperti situs resmi Kementerian Pendidikan atau Dikti untuk ijazah perguruan tinggi. Ijazah menunjukkan bahwa pemegangnya telah memenuhi standar akademik tertentu, seperti lulus ujian nasional, ujian sekolah, atau tugas akhir. Ijazah adalah lebih dari sekadar dokumen. Ia merupakan representasi pencapaian akademik, alat administratif, dan kunci untuk membuka peluang di dunia pendidikan dan kerja. Dalam konteks Indonesia, ijazah memiliki nilai hukum dan sosial yang signifikan. Sementara di tingkat global, ijazah memfasilitasi mobilitas dan pengakuan lintas negara. Penting untuk menjaga keaslian dan memahami prosedur verifikasi agar ijazah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sekarang kita coba untuk mengaitkannya dengan tudingan mengenai ijazah palsu Jokowi yang terus berkembang liar di seluruh penjuru tanah air. Tudingan ini berawal dari keraguan segelintir pihak terhadap latar belakang pendidikan Presiden Joko Widodo, terutama terkait ijazah dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Tempat beliau diklaim menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Beberapa pihak mencurigai adanya kejanggalan dalam dokumen yang beredar, seperti perbedaan format, font, atau stempel. Namun, penting untuk dicatat bahwa keraguan tersebut sebagian besar bersumber dari asumsi atau narasi yang dibangun di media sosial dan belum didukung bukti yang kuat secara hukum. Sebaliknya, pihak UGM secara tegas telah menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus sah dari universitas tersebut. Pernyataan ini telah disampaikan langsung oleh pihak Rektorat dan Arsiparis UGM yang menyatakan bahwa data akademik Jokowi valid dan terdokumentasi dalam sistem administrasi kampus. Bahkan beberapa dosen dan teman seangkatan juga telah memberikan kesaksian publik mengenai kehadiran dan keterlibatan Jokowi selama masa kuliahnya. Selain itu, pengadilan juga pernah menangani gugatan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, dan hasilnya menyatakan bahwa tidak ada bukti valid yang menunjukkan pemalsuan dokumen. Putusan pengadilan ini memperkuat posisi hukum presiden dalam menghadapi narasi yang tidak berdasar. Maka dari itu, sebelum kita ikut-ikutan menyebarkan atau mempercayai informasi yang belum jelas asal-usulnya, penting bagi kita sebagai warga negara yang cerdas untuk memahami dasar hukum, fakta administratif, serta logika yang melatar belakangi sebuah tuduhan. Tuduhan ijazah palsu tanpa bukti nyata bukan hanya merusak reputasi individu, tetapi juga mencederai akal sehat publik dan kepercayaan terhadap institusi pendidikan di Indonesia. Mari kita tetap kritis, tapi juga adil dan objektif dalam melihat suatu isu. Klarifikasi dan verifikasi adalah kunci agar kita tidak terjebak dalam hoaks yang justru melemahkan demokrasi dan tatanan hukum yang telah kita bangun bersama.